Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan segenap hati, pikiran, segenap diri kita untuk memasuki kebaktian saat ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan keluarga hingga saat ini. Tuhan senantiasa menopang, menguatkan kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami di keluarga kami masing-masing bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih juga kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada setiap kami, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikannya. Agar melalui Roh Kudus-Mu kami dapat memahami firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pada saat ini bacaan firman Tuhan kita, yaitu dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Sekali lagi mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Jika kita semua sudah membuka Alkitab kita dan menemukan perikop ini, mari kita bersama-sama Bapak Ibu menyimaknya dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat,
Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan saat ini, di dalam kebaktian rumah tangga, kita berbicara tentang bagaimana kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Lalu, setelah dikuduskan itu, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita berbicara soal kudus, ini adalah merupakan salah satu kata yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Sejak bangsa Israel dalam kehidupan perjanjian lama sampai dengan gereja modern sampai dengan saat ini, kata kudus ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, ini begitu melekat di dalam diri kita. Kudus yang berasal dari kata kados, ini berarti sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang dipisahkan. Bangsa Israel, kita tahu mereka menjadi bangsa yang dipisahkan. Mereka disebut sebagai umat pilihan Allah. Dan tradisi demi tradisi religius dipertahankan untuk menjaga diri mereka sebagai umat yang kudus bagi Allah. Nah, begitu juga dengan gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja berasal dari kata eklesia, yang berarti bahwa kita semua telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang di dalam Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata yang serupa dengan pemahaman yang disebutkan tadi itu tidak lain adalah merujuk dari kata kudus itu sendiri. Kata yang berarti kita dipisahkan. Kata kudus berarti kita dikhususkan. Kata kudus berarti kita dispesialkan, diistimewakan. Nah, namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita di dalam menyandang hidup kita yang dikuduskan oleh Allah, oleh Tuhan? Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat di dalam menghayati hidup di dalam kekudusan itu sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya tidak ada yang dapat kita banggakan. Tidak ada yang bisa kemudian menjadi sebuah hal yang menjadi andalan dari diri kita untuk bisa menjadikan kita itu menjadi kudus. Perbuatan baik kita, pujian kita, harta kita, persembahan kita, apapun yang kita miliki, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tidak dapat membawa kita pada kekudusan. Karena sesungguhnya kekudusan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini yang dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen. Di mana orang Kristen menerima kekudusan itu sekali lagi sebagai anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Ya, tentu saja. Allah yang telah menjadikan kita spesial. Allah yang menjadikan kita khusus. Dan tentu saja kenyataan ini seharusnya pertama-tama akan menjadikan kita bersukacita luar biasa. Bayangkan, saat ini ketika kita dianggap spesial oleh seseorang saja. Ketika suami memandang istrinya begitu spesial. Ketika istri memandang suaminya adalah pribadi yang spesial dalam hidupnya. Ketika kita melihat anak-anak kita juga sebagai pribadi-pribadi yang spesial dalam hidup kita. Ketika kita sebagai anak juga memandang bahwa orang tua kita adalah sebagai pribadi-pribadi yang spesial bagi kita.
Bayangkan situasi itu, bayangkan bagaimana perasaan kita, tentu sangat luar biasa. Senang sekali, gembira sekali. Apalagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, ketika kita dispesialkan, ketika kita dikhususkan oleh Tuhan, tentu kita sangat bersukacita. Pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan ini bahkan bukan hanya sebutan, melainkan juga dengan tindakan yang dilakukan oleh Allah, yaitu melalui pengampunan dosa yang secara radikal dilakukan oleh Allah. Ia telah menguduskan saudara dan saya, kita semua, melalui pengampunan dosa yang Tuhan kerjakan sendiri. Bahkan ia menjadikan dirinya sebagai korban penghapusan dosa yang hanya satu kali dan sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, kenyataan bahwa kita dikuduskan oleh Allah, sesungguhnya ini kiranya mengingatkan bahwa kita semua saat ini, kita dipandang sangat berarti bagi Allah. Pengudusan yang Allah lakukan semata-mata karena cintanya yang besar kepada manusia, kepada seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Kenapa? Agar kita semua memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bahwa Allah menerima siapapun menjadi umatnya, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang status ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Setiap manusia, seluruh ciptaan sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam iman Kristen, kekudusan itu sekali lagi dicatat tadi adalah merupakan sebuah anugerah. Hal ini berarti bahwa kudus adalah prakarsa Allah. Hidup kita dikuduskan sekali lagi, ini bukan hasil kerja keras kita, bukan karena upaya kita, bukan dengan segala hal yang kita lakukan dengan mencari perhatian kepada Allah melalui berbagai pemberian-pemberian yang kita lakukan, yang kita berikan, atau melalui perbuatan-perbuatan baik kita, bukan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita mengimani bahwa Allah menguduskan kita di dalam Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saat kita mengimani bahwa Allah menguduskan kita, maka ini, sekali lagi, maka ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Yaitu kita harus menghargai keberadaan diri kita sendiri sebagai pribadi yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Betul tidak? Ya. Kita harus bisa menghargai diri kita. Karena kita sudah dikuduskan oleh Allah. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ketika kita dikuduskan, berarti kita juga harus berusaha untuk bisa mengasihi diri kita. Tidak mungkin seseorang bisa menyatakan ia mengasihi sesama, ia mengasihi Allah, ia mengasihi Tuhan, jika ia tidak mengasihi dirinya sendiri. Sangat miris, sangat prihatin rasanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, ketika kita menyaksikan masih banyak orang yang kemudian mereka melakukan dengan sengaja, merusak dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Sungguh sesuatu yang sangat miris ketika di tengah-tengah situasi pemerintah dalam pandemi ini menyarankan supaya kita diam di rumah, supaya kita bisa menjaga jarak untuk sementara waktu, kita bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah, untuk hal-hal yang tidak penting. Ketika kita kemudian dengan sengaja pergi keluar rumah, bertemu dengan banyak orang, bersenang-senang, ikut pesta dan lain-lain sebagainya, tentu ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena ia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Dan ia juga tidak mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita tahu akibat dan dampak yang akan terjadi. Bahwa pandemi virus corona ini demikian sangat membahayakan. Bukan bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu kita juga harus bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya.
Bagaimana mungkin manusia merasa dan mengimani sebagai pribadi yang dikuduskan kalau ia mencelakakan dirinya sendiri, kalau ia kemudian melakukan sebuah tindakan yang juga menyelakakan orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Allah telah menguduskan kita semua di dalam Yesus Kristus. Ia menjadikan kita semua spesial. Dengan demikian, maka kita pun harus memandang diri kita secara spesial. Menjadi pribadi yang berharga. Jangan merusak keberhargaan diri kita dengan melakukan hal-hal yang bodoh. Jangan merusak keberhargaan diri kita dengan melakukan hal-hal yang konyol, yang justru akan merusak makna kekudusan yang sudah dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Hidup kita berharga di mata Allah. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Maka jangan biarkan persoalan-persoalan sepele, persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi dengan segala sesuatunya yang hanya ringan-ringan saja, kemudian itu menjadikan alasan bagi kita untuk mencelakakan diri kita atau kemudian merusak kekudusan hidup kita. Kita harus berani punya sikap yang jelas. Kita sudah dikuduskan, lalu apa? Menjaga kekudusan itu sendiri dengan cara bagaimana kita bisa menghargai diri kita. Lakukan sesuatu yang baik, termasuk saat ini. Kita bisa menjaga diri kita dengan kita berdiam diri di rumah untuk sementara waktu. Dan kita dukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yang tentu saja itu adalah untuk kebaikan kita. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kita semua, agar kita tetap bisa menjaga diri kita dalam kekudusan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada saat ini, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing dalam masa physical distancing, ya, kita tetap belajar untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, bahwa berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan itu sungguh nyata, di mana kita saat ini diberikan kekuatan, di mana kita diberikan kesehatan, dan Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan kepada kita. Kita akan menyatakan rasa syukur melalui persembahan, dan sementara persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bagi Yesus ku serahkan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita akan menaikkan pujian bagi Yesus ku serahkan.
kita satukan hati kita di dalam doa, persembahan, dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Ia berkorban, Ia menebus dosa-dosa kami. Teguhkan dan kuatkan kami ya Bapa, agar kami sanggup untuk menjaga kekudusan hidup kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dengan menjaga diri kami, menghargai hidup kami. Dan demikian juga kiranya pada akhirnya kami dapat juga menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami melalui berbagai tindakan dan perbuatan kami. Bapak Surgawi, Allah yang Maha Baik, saat ini kami juga bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan biarlah kiranya persembahan-persembahan kami ini dapat menopang pelayanan-pelayanan di jemaat kami di GKP Immanuel Karawang. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami berdoa juga untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Berikan kami senantiasa kesehatan. Lindungi kami ya Tuhan, dijauhkan dari virus corona ini. Biarlah pelindungan dan kasih setia Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kami semua. Tuhan, Kau juga kiranya mencukupkan kami dengan segala berkat-berkat Tuhan. Demikian juga Bapa, Allah yang penuh kasih, kami tidak putus-putusnya berdoa untuk berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan saat ini bersama-sama TNI, Polri, dan segenap elemen masyarakat bangsa. Biarlah kiranya segala upaya-upaya itu diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terlebih kami juga berdoa untuk para medis, non-medis yang saat ini berada di garda terdepan, agar mereka juga dilindungi oleh Tuhan di dalam membantu dan menolong saudara-saudara sebangsa kami yang saat ini mereka sudah diidentifikasi menjadi bagian korban yang tertular oleh virus ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya segala upaya-upaya yang dilakukan diberkati oleh Tuhan, dan mereka yang sedang sakit dapat disembuhkan dan dipulihkan kembali. Kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk hari-hari ke depan, agar penanganan terkait dengan virus corona ini dapat segera selesai dan tuntas, sehingga kami semua dapat beraktivitas kembali. Anak-anak bisa sekolah, kami sebagai orang tua bisa bekerja, kami juga dalam persekutuan bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman dan membangun kehidupan persekutuan di gerejamu. Demikian juga segala aktivitas dalam kehidupan masyarakat akan kembali normal. Kami memohon segala kasih dan kuasa-Mu ya Bapa, untuk segala upaya-upaya yang saat ini dilakukan. Dan kami ingin mendasarkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Kiranya kasih karunia Allah, berkat dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya, senantiasa akan melindungi dan menyertai kita semua, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kebaktian rumah tangga malam hari ini sudah selesai. Salam sehat, salam sukacita, dan mari kita jalani aktivitas bersama dengan keluarga terkasih, dengan tetap kita selalu mengingat Tuhan sebagai sumber kekudusan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.